Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Romanus Surjoko. NIM 191417103. Untuk mata kuliah Analisis Lingkungan Bisnis. Saya mengambil analisis lingkungan internal dan lingkungan eksternal di PT Unilever. Topiknya lingkungan perusahaan. Untuk bab 1, latar belakangnya, pada umumnya tujuan utama perusahaan adalah untuk memperoleh laba yang sebesar-besarnya, meningkatkan volume penjualan, dan mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan tersebut. Untuk memastikan bahwa tujuan utama perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh perusahaan, maka diperlukan perencanaan strategi bisnis dan menyelaraskannya pada misi perusahaan. Strategi untuk suatu perusahaan adalah rencana jangka panjang. Strategi ini adalah rencana yang disatukan, artinya mengikat semua bagian perusahaan menjadi satu menyeluruh, meliputi semua aspek penting perusahaan dan terpadu, sehingga semua bagian rencana serasi satu sama lain dan bersesuaian. Latar berangkat di atas, saya mencoba untuk melakukan analisa terhadap PT Unilever. Analisa difokuskan pada lingkungan internal dan eksternal perusahaan. Rumusan masalahnya, apa itu Unilever? Bagaimana perkembangan perusahaan Unilever di Indonesia? Bagaimana lingkungan internal dalam perusahaan? Bagaimana lingkungan eksternal dalam perusahaan? Tujuan penulisan adalah memberikan informasi perkembangan perusahaan, memberikan pengetahuan tentang Unilever, memberi informasi tentang lingkungan internal dalam perusahaan, dan 4 adalah memberi informasi tentang lingkungan eksternal dalam perusahaan tersebut. Kita masuk ke bab 2, landasan teori. Menurut Robert W. Duncan tahun 2007, halaman 142, menganalisa lingkungan internal dan eksternal merupakan hal penting dalam proses perencanaan strategi. Faktor-faktor lingkungan eksternal di dalam perusahaan biasanya dapat digolongkan menjadi strengths atau weakness, dan lingkungan eksternal perusahaan dapat diklasifikasikan sebagai opportunities atau threats. Analisis lingkungan strategi disebut sebagai analisis SWOT. Menurut Thompson tahun 2018, halaman 97, analis SWOT adalah simple tetapi merupakan alat bantu yang sangat kuat untuk memperbesar kapasitas serta mengetahui ketidakefisienan sumber daya perusahaan, kesempatan dari pasar, dan ancaman eksternal untuk masa depan agar lebih baik lagi. Baik, selanjutnya masuk ke bab 3, pembahasan identifikasi lingkungan internal perusahaan. Kita melihat adalah struktur perusahaan. Dewan komisaris, presiden komisaris, komisaris independen, direksi, presiden direktur, direktur, eksekutif direktur, direktur non eksekutif, Unilever eksekutif, Chief Executive Office, Kepala SDM Petugas, Kepala Riset dan Development Office, Chief Financial Office, Presiden Personal Care, Chief Operating Officer, Kepala SDM Petugas, pasokan petugas rantai kepala, Chief Marketing dan Chief Komunikasi, Senior Pejabat Perusahaan, Chief Auditor, Legal Officer, Kelompok Pengendali, dan karyawan. Dan termasuk investor pusat. Investor pusat tetap berhubungan dengan harga saham dari Unilever yang terbaru mengenai keuangan dan presentasi, mengetahui lebih lanjut tentang tata kelola perusahaan, dan tetap up to date dengan berita terbaru dan peristiwa. Pendekatan yang dipakai oleh PT Unilever
menang dengan orang bahwa mereka percaya dalam memberikan sebuah lingkungan di mana individu dapat mencapai suatu tujuan, baik secara personal maupun pribadi, dalam rangka untuk menarik dan mempertahankan orang-orang terbaik. Kami menyadari kebutuhan untuk menawarkan mereka untuk memanfaatkan peluang, ruang untuk berhasil dan tumbuh, dan arah lebih baik di mana untuk mengejar karir mereka. Itu pendekatan yang dipakai oleh PT Unilever. Dan selanjutnya kita masuk ke identifikasi lingkungan eksternal perusahaan. Kemampuan perusahaan untuk memanfaatkan peluang yang ada dan mengatasi ancaman-ancaman yang dihadapi oleh perusahaan berada pada kondisi menengah. Berdasarkan hasil perhitungan matrik EV terlihat bahwa stabilitas ekonomi relatif baik dengan jumlah skor 0,428 merupakan peluang yang sangat besar untuk dimanfaatkan oleh PT Unilever dalam meningkatkan penjualan. Masuk ke faktor eksternal dari PT Unilever. Faktor eksternal dari PT Unilever adalah konsumen dan AMP supplier. Kami bertujuan untuk mengelola isu-isu berkelanjutan kami di seluruh rantai nilai kami. Hal ini melibatkan kerjasama dengan pelanggan kami dan pemasok kami. Pelanggan, dalam lanskap pelanggan dapat berubah. Isu keberlanjutan menjadi bagian yang jauh lebih besar dari interaksi kita dengan pengecer besar. Pemasok, kami berkomitmen untuk mendukung mitra kami dalam bekerja terhadap prinsip-prinsip yang digariskan dalam kode pemasok Unilever. Eksternal dan jaminan, di sini kita berbagi pandangan eksternal pada strategi kami dan pelaporan. Selesai untuk bab keempat, kesimpulan dan saran. Lingkungan internal PT Unilever sangatlah jelas dan lengkap dalam bagian-bagian atau bidang-bidang dalam pekerjaan, sehingga memudahkan pelaksanaan pekerjaan. Lingkungan eksternal terdiri dari konsumen, pelanggan, dan pemasok. Strategi dan pelaporan diperkuat oleh umpan balik yang didapatkan dari para stakeholder. Tahun ini telah kembali meminta para eksternal membentuk grup pengembangan Unilever berkelanjutan. Kita lihat untuk daftar pusaka, diambil dari David Fried. Strategic Management Concept and Chess. Itu daftar pustaka dari Whelan Thomas L. N. Hunger, JDV tahun 2012. Terus untuk sumber untuk yang ini adalah saya ambil dari Rahmawati WordPress 2013 /10 18 analisis lingkungan internal dan lingkungan eksternal PT Unilever. Sekian dan terima kasih.